Di Indonesia, yang tak bermutu justru yang paling laku. Ada yang hanya joget-joget, nyinyirin orang, ngomong kasar, menghina, menyombongkan diri. Bahkan sampai yang kriminal pun malah semakin diberi panggung dan diundang di berbagai stasiun televisi. Ketidakbermutuan mereka malah seolah menjadi berkah yang menjembataninya dapat uang yang berlimpah. Mereka tanpa harus bersusah payah berkarya atau berprestasi, namun mereka diapresiasi dengan nilai yang sangat tinggi. Sehingga semakin maraklah tampilan-tampilan tak bermutu yang ditonton dengan para generasi-generasi bangsa. Lalu kemudian mereka-mereka meniru ketidakbermutuan tersebut seolah terinspirasi untuk dapat panggung tanpa prestasi namun dapat apresiasi. Negeri ini akan terus jadi lelucon dan bahkan akan semakin banyak generasi bangsa yang memilih jadi orang yang tak bermutu jika ketidakbermutuan terus diberi panggung dan diapresiasi walaupun tanpa prestasi. Dan bahkan justru mereka-mereka akan menganggap seolah ketidakbermutuan itu adalah prestasi. Sungguh lucu negeri ini. Banyak lelucon-lelucon yang sering ditampilkan. Yang tak bermutu malah mendapatkan panggung dan dielu-elukan. Jarang sekali tampilan-tampilan yang mendidik, tontonan-tontonan yang mengedukasi, tontonan-tontonan yang bermanfaat seakan tenggelam karena tersingkirkan dengan tontonan ketidakbermutuan yang mendominasi dan dapat apresiasi. Padahal tontonan pengaruhnya sangat luar biasa. Jika tontonan banyak yang tak bermutu, maka sudah dapat dipastikan akan mengundang semakin banyaknya ketidakbermutuan yang baru. Kenapa Indonesia tidak maju-maju? Salah satu alasannya ya ini. Coba kita lihat dari segi hukum sekarang. Dari segi hukum, mereka yang banyak duit dan dekat dengan kekuasaan seakan sangat sulit untuk diadili. Dan jika pun diadili, kadang prosesnya sangat lama dan hukumannya sangat sebentar. Sehingga kadang saya lihat para koruptor terus gentayangan dan kadang masih bisa senyum-senyum depan kamera. Seperti orang yang tak berdosa. Namun giliran rakyat yang tak searah dengan penguasa, rakyat biasa yang melakukan kesalahan dan mencuri walaupun tak seberapa, hukum begitu cepat bicara. Prosesnya sebentar dan hukumannya sangat lama. Di negeri ini bukan kualitas yang dijadikan patokan utama. Seberkualitas apapun Anda, jika tak dekat dengan penguasa dan tak berduit, seakan mustahil untuk melenggang lebih jauh. Di beberapa instansi saat perekrutan karyawan saja, sebuah ates seolah hanya formalitas dan ujung-ujungnya setelah ditelusuri yang lulus adalah dia yang bayar dan punya orang dalam. Walaupun tak semua, tapi sebagian besar. Para elit yang ia dekat dengan penguasa, walaupun dia pernah berbuat kriminal, masih bisa menjadi pejabat kembali. Sedangkan rakyat jelata untuk dapat kerja, SKCK seakan jadi persyaratan yang wajib. Sungguh, begitu banyak lelucon di negeri ini. Saya lihat di negara lain karena saking majunya, sangat banyak penemuan-penemuan baru dengan teknologi-teknologi canggih dan bahkan ada yang meneliti gimana caranya hidup di bulan. Sedangkan di negara kita, negara Indonesia, masih berkutat dengan membuat kelpon dan tahu isi. Dan prestasi terbesar saat ini di Indonesia adalah memproduksi mobil SMK. Walaupun produksinya di PT Alam Gaib. Menurut saya Indonesia sangat sulit untuk maju jika para elit dan penguasa tidak bekerja dengan benar dan jujur.